Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah sudut kota kecil yang mulai ramai dengan deretan ruko, berdiri sebuah rumah makan sederhana bertuliskan Rumah Makan Padang. Meski sederhana, rumah makan milik Juragan Sutan itu tak pernah sepi pembeli. Siang, sore, bahkan malam hari, selalu saja ada orang yang duduk menikmati nasi padang dengan aneka lauk beraroma penggoda. Anehnya, banyak rumah makan sejenis di sekitarnya sudah tutup satu persatu. Hanya rumah makan milik Juragan Sutan yang tetap bertahan, bahkan semakin ramai. Setiap hari, Kakek Rahmat, seorang tukang sapu jalan yang sudah puluhan tahun bekerja di area itu, lewat di depan rumah makan. Ia selalu memperhatikan keramaian itu dengan tatapan heran. Tidak sekali dua kali ia mendengar keluhan pedagang lain yang terpaksa gulung tikar karena pelanggan mereka entah kenapa lebih memilih makan di rumah makan Juragan Sutan. Suatu malam, saat Kakek Rahmat baru saja selesai menyapu dan hendak pulang, ia melewati rumah makan itu yang masih buka, meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Anehnya, hidungnya mencium bau anyir, seperti darah segar yang belum lama mengalir. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mengendus udara di sekitarnya. Bau itu makin tajam ketika ia mendekat ke bagian belakang rumah makan. Namun begitu ia mencoba mencari sumber bau, angin malam berembus kencang dan bau itu hilang seketika. Aneh, dari mana bau itu? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, rumah makan kembali dipenuhi pengunjung. Di antara pengunjung, seorang pria muda dengan kemeja rapi duduk sendiri di pojok, asyik menikmati rendang dan gulai ayam. Tiba-tiba, pria itu memegangi dadanya. Wajahnya memucat, napasnya terengah-engah, lalu ia terjatuh dari kursi. Suasana mendadak hening. Beberapa pengunjung berdiri panik. Pak, Anda kenapa?" Salah satu pelayan menghampiri. Namun pelayan lain dengan santai berkata, "Cuma masuk angin. Biasa, nggak usah ribut, biar istirahat sebentar, nanti juga baikan." Pria muda itu akhirnya diangkat ke bangku panjang di pojok. Anehnya, tak lama, kemudian pelayan membawa segelas teh manis dan meninggalkannya begitu saja. Para pengunjung kembali makan seperti biasa, seolah kejadian tadi tak pernah ada. Kakek Rahmat yang kebetulan menyapu di trotoar depan rumah makan, memperhatikan dari balik jendela, hatinya gelisah. Kenapa bisa orang pingsan begitu, tapi malah dianggap biasa? Batinnya. Malam itu, rasa penasaran membuat Kakek Rahmat memutuskan untuk mengintip dari sisi rumah makan. Ia berdiri di balik tiang listrik, memandangi jendela dapur yang remang-remang. Lampu di dapur terlihat redup, namun tiba-tiba bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Kakek Rahmat tertegun. Matanya tajam menangkap gerakan itu. Bayangan itu tinggi, ramping, dan kepalanya tampak aneh, seperti mengenakan mahkota atau tanduk. Namun sebelum ia bisa memastikan, bayangan itu menghilang. "Apa tadi itu, manusia?" Bisiknya, bulu kuduknya meremang. Keesokan paginya, ia bercerita kepada beberapa warga yang sering nongkrong di warung kopi dekat situ. Namun tanggapan mereka justru membuatnya kecewa. Mungkin cuma bayangan lampu. Kadang lampu neon suka bikin bayangan aneh kalau kena pantulan kaca, kata seorang pria gemuk sambil menyeruput kopi. "Benar tuh, Kek, jangan kebanyakan pikiran. Rumah makan itu ya wajar rame, masakannya enak kok," tambah yang lain. Kakek Rahmat hanya mengangguk pelan, meski hatinya tetap menolak percaya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan hitam itu terus terngiang di kepalanya, ditambah bau anyir yang sempat ia hirup. Apalagi ingatan tentang pria muda yang pingsan misterius kemarin, lalu diperlakukan seolah tak terjadi apa-apa. Hari berikutnya, rumah makan semakin ramai. Bahkan banyak pembeli berdiri mengantri, karena tempat duduk sudah penuh. Namun mata Kakek Rahmat menangkap sesuatu yang lain. Ia memperhatikan bahwa beberapa wajah pelanggan tampak pucat
Kantung mata mereka menghitam, dan gerakan mereka lamban seperti orang kelelahan. Di malam hari ketika ia menyapu dekat saluran air belakang rumah makan, ia kembali mencium bau anyir itu. Kali ini lebih kuat. Bau itu menguar dari selokan kecil yang airnya keruh pekat. Dengan hati-hati ia mendekat, menunduk dan menyorotkan senter kecilnya ke dalam. Sekilas ia melihat sesuatu berwarna merah mengambang. Entah potongan daging atau kain basah. Kakek Rahmat mundur dengan jantung berdebar. "Tidak beres, ini tidak beres," gumamnya sambil menatap rumah makan yang dari jauh masih terang benderang. Dipenuhi tawa dan suara riuh pelanggan, malam semakin larut, angin mulai bertiup kencang. Di kejauhan, suara pelayan menutup pintu terdengar. Rumah makan akhirnya tutup menjelang tengah malam. Namun dari jendela dapur, kakek Rahmat melihat cahaya merah samar menyala. Dan sesaat kemudian, bayangan hitam itu muncul lagi. Berdiri membelakangi jendela, diam menatap keluar, seolah menyadari kehadiran kakek Rahmat. Pelan-pelan, kakek Rahmat mundur, menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu, dan siap mengambil korban berikutnya. Dalam gelap malam itu, langkahnya terasa berat, seolah ada bisikan gaib yang mengikuti dari belakang. Di dalam rumah makan, Juragan Sutan duduk sendiri di kursi dekat kasir, menatap sepi ruang makannya yang kosong. Ia tersenyum kecil sambil memandangi satu meja di pojok, tempat pria muda kemarin terakhir kali duduk. "Satu lagi sudah cukup," gumamnya pelan. "Besok akan datang lagi yang baru." Dan di luar, kakek Rahmat memandangi rumah makan itu sekali lagi, sebelum berbalik pulang, membawa sejuta tanya dan firasat buruk yang semakin menebal di dadanya. Hari itu Hendra, seorang mahasiswa semester akhir, memutuskan mampir ke rumah makan Padang milik Juragan Sutan sepulang dari kampus. Perutnya lapar dan aroma masakan dari rumah makan itu sungguh menggoda. Ia duduk di meja dekat jendela, memesan nasi rendang dan sayur nangka. Saat makan, ia merasa semua rasa lebih nikmat dari biasanya. Setiap suapan seperti membuatnya semakin ingin lagi, seolah ada sesuatu yang membuatnya ketagihan. Namun ketika hendak menghabiskan suapan terakhir, kepalanya tiba-tiba terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang, pelipisnya berdenyut hebat. Hendra memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menunggu pusing itu reda. "Mas, nggak apa-apa?" tanya seorang pelayan. Hendra hanya mengangguk lemah. Ia memaksakan diri berdiri, membayar makanannya, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Saat melewati kakek Rahmat yang sedang menyapu, ia hanya melirik sekilas tanpa kata. "Nak, kamu pucat," gumam kakek Rahmat, memperhatikan punggung Hendra yang menjauh. Malamnya Hendra berbaring di kosannya, namun tidur itu tak nyenyak. Dalam mimpinya ia berada di dapur rumah makan itu. Bau anyir menyengat hidungnya. Ia melihat seorang lelaki tua, mirip Juragan Sutan, berdiri di depan kuali besar, berisi cairan merah kental. Lelaki itu mengaduk perlahan dengan sendok kayu panjang. Dari dalam kuali, tampak tangan manusia perlahan terangkat, seolah meminta tolong. Hendra tersentak bangun, tubuhnya penuh keringat. Ia meraba dadanya yang berdebar kencang, nafasnya memburu. Lalu terdengar suara burung gagak dari luar jendela. Ia melirik jam dinding, pukul 3 dini hari. "Apa maksud mimpi itu?" bisiknya, masih terengah. Sementara itu, di luar rumah makan, kakek Rahmat melanjutkan tugas rutinnya menyapu jalan. Angin malam bertiup pelan, membawa sisa aroma masakan yang samar. Ketika ia menyapu dekat pintu samping rumah makan, tiba-tiba seekor cicak jatuh tepat di depan sapunya. Tubuh cicak itu kaku, mati. Anehnya, lehernya seperti tercekik sesuatu yang tak kasat mata. Kakek Rahmat membungkuk memperhatikan cicak itu. "Tanda apa lagi ini?" gumamnya. Ia menyingkirkan bangkai cicak ke tepi trotoar. Namun firasat buruk makin menguat di hatinya.
Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Beberapa pelanggan tetap rumah makan itu dikabarkan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Keluarga, mereka mencari kemana-mana, bahkan membuat pengumuman di masjid dan pos ronda. Anehnya terakhir mereka terlihat adalah saat makan di rumah makan Padang itu. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa merasa khawatir tapi banyak pula yang menepisnya sebagai kebetulan. Mungkin mereka pergi merantau tanpa pamit, kata salah satu warga. Atau lagi punya masalah pribadi. Jangan suudzon dulu sama Juragan Sutan, timpal lainnya. Namun kakek Rahmat tak bisa menepis kegelisahannya. Ingatannya akan bayangan hitam, bau anyir, cicak mati, dan mimpi aneh Hendra yang ia dengar keesokan paginya dari teman Hendra, membuat hatinya makin waspada. Malam itu, saat hendak bekerja, ia mendapati sapunya dalam kondisi aneh. Gagang sapu terikat erat dengan tali putih kotor yang mirip tali pocong. Kakek Rahmat terkejut. Ia mencoba melepaskan tali itu, namun terasa lengket dan bau anyir menempel di tangannya. Astagfirullah, siapa yang berani begini? Desisnya. Ia melepas tali itu dengan susah payah, membuangnya ke selokan, lalu membasuh tangan dengan air, sumur. Tak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang rumahnya. Ia mendekat perlahan, mencoba mengintip. Namun saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berembus, membuat daun pintu berderit pelan. Ada yang mengintai. Bisik kakek Rahmat. Ia memutuskan tetap berangkat bekerja. Namun sepanjang malam itu, perasaan diikuti tak kunjung hilang. Setiap kali ia menoleh ke belakang, hanya gelap yang ia lihat. Namun bulu kuduknya berdiri, merasakan tatapan tak kasat mata. Di rumah makan, suasana tetap seperti biasa. Riuh, ramai, penuh tawa. Juragan Sutan duduk di kursi dekat kasir, memandangi pelanggan-pelanggan yang makan lahap. Namun di sudut matanya, ia sesekali melirik keluar jendela, ke arah kakek Rahmat yang menyapu. Cepat atau lambat kau akan tahu, kek. Gumam Juragan Sutan tersenyum samar. Sementara itu Hendra kembali bermimpi buruk. Kali ini ia melihat dirinya sendiri duduk di salah satu meja rumah makan. Namun di piringnya ada potongan jari manusia bercampur rendang. Saat ia hendak memakan, jari itu bergerak menunjuk wajahnya sendiri. Hendra berteriak, lalu terbangun dengan napas tersengal. Pagi harinya, ia mendatangi kakek Rahmat di pinggir jalan. Kek, aku mimpi aneh lagi. Rumah makan itu, ada sesuatu. Itu yang salah, kata Hendra dengan wajah pucat. Kakek Rahmat menatapnya serius. Kamu harus hati-hati, nak. Aku juga mulai merasa ada yang tak beres. Jangan makan di sana lagi. Kalau bisa ajak teman-temanmu berhenti juga. Hendra mengangguk lemah. Tapi, kalau benar ada yang tidak beres, kita harus berbuat sesuatu, kek. Nggak bisa dibiarkan. Kakek Rahmat menghela napas panjang. Iya, nak. Tapi kita butuh bukti. Dan aku takut semakin dalam kita mencoba tahu, semakin besar bahaya yang mengintai. Di kejauhan, terdengar suara azan berkumandang. Matahari mulai naik perlahan, menghapus gelap malam. Namun di balik cahaya pagi itu, bayangan kelam rumah makan Padang tetap menyelimuti hati mereka berdua. Dan tanpa mereka sadari, dari jendela dapur rumah makan, sepasang mata hitam pekat menatap mereka tajam, diam, mengamati. Di malam harinya ketika kakek Rahmat hendak pulang, ia mendapati sapunya kembali diikat dengan tali pocong. Kali ini lebih panjang, melilit hingga ke batang pohon dekat rumahnya. Bau anyirnya lebih tajam, membuat kakek Rahmat menahan mual. Ini peringatan atau ancaman. Gumamnya dengan suara lirih. Langit malam itu mendung pekat, dan dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing bersahut-sahutan, menandai malam-malam gelap yang semakin dipenuhi tanda-tanda aneh. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Kakek Rahmat berdiri di sudut gang kecil, menatap ke arah rumah makan Padang yang sudah tutup untuk umum. Lampu di ruang makan sudah padam,
Tapi dari jendela dapur di belakang, cahaya temaram kekuningan masih menyala. Ia mengusap dada, menarik napas dalam-dalam. Malam ini, ku harus tahu apa yang terjadi di dalam sana, gumamnya lirih. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri gang sempit di samping rumah makan. Bau anyir semakin terasa, menusuk hidung. Kakek Rahmat menahan napas, mendekat ke jendela dapur yang setengah terbuka. Ia mengintip perlahan. Di dalam dapur, Juragan Sutan berdiri menghadap tungku besar. Ia mengenakan kain hitam melilit tubuhnya, kepalanya diikat-ikat kepala merah. Di tangannya, ia memegang kendi tanah liat berisi cairan merah gelap. Di meja dekat tungku, tampak seekor ayam cemani tergeletak tanpa kepala. Darahnya masih menetes ke mangkuk. Juragan Sutan mulai menaburkan darah ayam itu ke dalam api tungku, lalu menuangkan cairan dari kendi ke bara yang menyala. Api seketika memercik tinggi, mengeluarkan asap hitam pekat. Juragan Sutan kemudian menyalakan kemenyan hitam. Asapnya berputar melingkar, membentuk pusaran gelap. "Bundo Hitam, hamba memanggilmu." Suara Juragan Sutan terdengar serak berat. Dari pusaran asap perlahan muncul sosok wanita hitam. Wajahnya samar, hanya tampak mata merah menyala, dan rambut panjang menjuntai menutupi tubuh. Udara di dapur tampak bergetar. Sosok itu mendekat ke Juragan Sutan. "Sudah kau siapkan tumbal berikutnya?" Suaranya berat, bergema. Juragan Sutan menunduk dalam. "Besok, Bundo. Besok ada pelanggan tetap yang akan datang. Ia telah memakan hidangan khususku. Darahnya manis, dagingnya segar." Sosok Bundo Hitam tertawa pelan. Suara tawanya membuat bulu kuduk kakek Rahmat berdiri. "Jangan gagal lagi, Sutan, kalau tidak, kau sendiri yang jadi santapan." Suara itu menghilang bersama asap, menyisakan bau sangit bercampur amis. Juragan Sutan menghela napas, memadamkan api, lalu mulai merapikan alat-alat ritualnya. Kakek Rahmat masih terdiam, tubuhnya gemetar. Baru ia sadari tangannya menggenggam keras gagang sapu kecil yang ia bawa. Ia hendak mundur perlahan, tapi tanpa sengaja menyenggol kaleng kosong yang tergeletak di tanah. Kerak! Suara itu membuat Juragan Sutan menoleh cepat ke arah jendela. Matanya langsung menatap tajam ke tempat kakek Rahmat bersembunyi. "Siapa di situ?" teriaknya keras. Kakek Rahmat panik. Ia langsung membalikkan badan, berlari sekuat tenaga menyusuri gang. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki tergesa, diiringi suara gonggongan anjing dari jauh. "Awas kau, tua bangka!" teriak Juragan Sutan. Suaranya menggema hingga ke jalan raya. Kakek Rahmat berlari tanpa menoleh. Nafasnya memburu, lututnya mulai terasa lemah. Saat sampai di ujung gang, ia berhenti sejenak menempelkan punggung ke dinding. Mendengar apakah Juragan Sutan mengejarnya, tapi hanya hening yang terdengar. Ia menghela napas lega, hendak melangkah pulang. Namun tiba-tiba, bayangan hitam panjang muncul di belakangnya, menjulur di tanah seperti ular. Bayangan itu bergerak cepat mengepung kakinya. "Astagfirullah!" seru kakek Rahmat, melompat menghindar. Bayangan itu melingkar di tiang listrik, naik ke atas, lalu membentuk sosok kepala tanpa wajah, hanya mata merah yang menyala menatapnya dari atas. Kakek Rahmat mundur perlahan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sosok bayangan itu tak bergerak, hanya menatap lalu perlahan menghilang dalam kabut malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Bundo Hitam itu? Lirihnya sambil beristighfar. Saat tiba di rumah, kakek Rahmat mendapati pintu rumahnya terbuka sedikit. Ia menelan ludah, perlahan mendorong pintu. Di dalam rumah tak ada siapa-siapa, namun di lantai ruang tamu terdapat jejak kaki hitam basah mengarah ke dalam kamar. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, membuka pintu kamar. Kamar kosong, hanya tikar lusuh dan bantal kecil. Tapi di dinding tampak gambar ayam hitam dicoretkan dengan arang, melingkar seperti simbol. Ini peringatan atau ancaman? Bisik kakek Rahmat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Namun matanya tak bisa lepas dari gambar itu. Malam itu, ia terjaga hingga fajar,
mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Sesekali terdengar ketukan pelan di dinding, suara langkah di atap, dan suara tertawa pelan yang menghilang di telan angin. Keesokan paginya, ia menemui Hendra di kampus, menceritakan apa yang ia lihat. "Kek, kita harus lapor ke orang pintar atau ustaz atau siapapun yang bisa bantu. Ini udah kelewatan," kata Hendra, wajahnya pucat. "Iya nak, aku juga takut kalau ini dibiarkan, makin banyak korban. Tapi kita harus hati-hati. Juragan Sutan bukan orang biasa. Dia sudah lama berkawan dengan makhluk halus," jawab kakek Rahmat lirih. Hendra mengangguk. "Aku janji aku nggak bakal makan di sana lagi, dan aku bakal kasih tahu teman-temanku. Tapi Kek, kalau dia butuh tumbal baru, siapa yang jadi incarannya?" Berikutnya kakek Rahmat terdiam, wajahnya menegang. "Aku takut," kita berdua yang selanjutnya. Dari kejauhan terdengar suara siren ambulans melintas. Warga berkerumun di jalan, membicarakan kabar seorang pelanggan rumah makan ditemukan. Hilang sejak kemarin, suasana semakin mencekam. Dan di malam harinya, ketika kakek Rahmat menyapu jalan seperti biasa, ia merasakan hembusan angin dingin. Dari arah rumah makan Padang, tampak sebuah bayangan hitam berdiri diam di jendela dapur. Matanya merah menatap, lurus ke arahnya. "Perang ini baru dimulai," gumam kakek Rahmat, menggenggam sapunya erat sambil memandang gelap yang menyelimuti rumah makan itu. Hendra melangkahkan kakinya masuk ke rumah makan Padang dengan langkah santai. Tak sedikit pun terbersit curiga di wajahnya. Suasana rumah makan itu tetap ramai seperti biasa. Bau rendang dan gulai kambing menggoda siapapun yang lewat. Ia duduk di kursi pojok, tempat favoritnya sejak pertama kali mencoba makan di sana. Kakek Rahmat memperhatikannya dari seberang jalan. Wajah keriputnya menegang. Malam sebelumnya, ia bermimpi buruk. Seekor cicak hitam melompat ke wajahnya. Lidahnya bercabang. "Dua," berbisik lirih, "tumbal, tumbal." Saat melihat Hendra melangkah masuk lagi ke rumah makan itu, firasatnya semakin buruk. Hendra menikmati makanannya. Kali ini ia memilih ayam pop, sambal ijo, dan sepiring nasi hangat. Setiap suapan terasa lebih lezat dari biasanya. Pelayan tersenyum, ramah padanya. Namun di balik senyuman itu ada tatapan mata kosong, seolah ia sekadar menjalankan perintah. Sementara itu kakek Rahmat memberanikan diri mendekat. Ia berdiri di dekat jendela rumah makan, memandangi Hendra dari kejauhan. Suara di kepalanya berkata, "Jangan biarkan dia." Namun mulutnya keluh usai makan. Hendra membayar di kasir. Juragan Sutan sendiri yang melayaninya. Senyum juragan tampak lebar. Giginya putih rapi, tapi matanya seperti menahan sesuatu. Saat menyerahkan uang, tangan juragan sempat menyentuh pergelangan. Tangan Hendra mencengkeram sesaat. Terlalu cepat untuk disadari Hendra, tapi cukup lama bagi kakek Rahmat yang mengintip di balik pintu untuk merasa ada yang janggal. "Hendra, jangan balik lagi ke sini," seru kakek Rahmat begitu Hendra keluar dari pintu. Hendra berhenti sejenak, mengernyit. "Kenapa, Kek? Kok aneh amat?" Kakek Rahmat menarik nafas panjang. "Rumah makan itu, ada yang nggak beres. Kamu sudah ditandai. Malam ini jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan ikut orang yang nggak kamu kenal." Hendra tertawa kecil. "Ah, Kek, saya nggak percaya hal-hal gituan. Ini kan cuma rumah makan. Semua orang juga makan di situ." "Justru itu, kamu nggak tahu apa yang mereka makan," gumam kakek Rahmat pelan. Tapi Hendra sudah keburu berjalan pergi sambil melambaikan tangan. Malam itu Hendra berbaring di kamarnya. Perutnya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tubuhnya menggigil, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari balik jendela kamarnya. "Hendra, Hendra, Pundo menunggumu." Hendra membuka matanya. Pelipisnya basah oleh keringat. Tubuhnya mendadak kaku. Matanya memandang kosong ke langit-langit. Mulutnya bergumam, "Bundo, Bundo."
Lalu ia duduk tegak, cakarnya mencakar dinding kamarnya, mencoret-coret pola aneh seperti simbol kuno. Ibunya yang mendengar suara itu masuk dengan panik. "Hendra, nak, kamu kenapa?" Namun Hendra tidak menjawab. Tubuhnya mendadak lemas, ambruk ke lantai. Keesokan paginya, 2 orang lelaki berbadan besar mendatangi rumah Hendra. Mereka memperkenalkan diri sebagai orang suruhan Juragan Sutan. Kami diminta menjemput Hendra. Juragan tahu cara menyembuhkan dia dari gangguan ini. Ibu Hendra yang sudah kelelahan dan putus asa melihat kondisi anaknya mengangguk. "Tolonglah, Mas. Kalau memang bisa disembuhkan, bawa saja." Hendra yang kini terdiam dan pucat dibopong keluar rumah. Di kejauhan, kakek Rahmat melihat kejadian itu. Matanya terbelalak. Ia tahu kemana Hendra akan dibawa. Tidak. Mereka akan mengorbankannya, gumam kakek Rahmat. Ia segera berlari mengejar, meski napasnya sudah berat. Langkah kaki tua itu menyusuri gang sempit, membuntuti mobil bak terbuka yang membawa Hendra menuju rumah makan Padang. Saat sampai di depan rumah makan, kakek Rahmat melihat Juragan Sutan sudah berdiri di teras. Juragan itu tersenyum padanya. "Ah, kakek Rahmat, sampai juga ke sini. Sudah waktunya kau berhenti ikut campur." Kakek Rahmat menatap tajam. "Lepaskan bocah itu, jangan kau jadikan dia tumbal." Juragan Sutan terkekeh. "Kau terlalu banyak tahu, Keh. Tapi sudah terlambat, dia sudah ditandai. Bundo hitam sudah menunggunya." Pintu rumah makan ditutup rapat. Tirai merah ditarik menutupi jendela. Asap kemenyan hitam mulai mengepul dari cerobong dapur. Suara gamelan kecil terdengar samar-samar, diiringi bisikan mantra. Kakek Rahmat berdiri termangu di depan rumah makan itu. Hatinya berdegup keras. Kali ini ia tak bisa hanya menjadi penonton. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan Hendra sebelum semua terlambat. Di dalam rumah makan, Hendra duduk di kursi khusus di tengah ruangan gelap. Di sekelilingnya, pelayan berdiri melingkar sambil memegang lilin hitam. Juragan Sutan berdiri di depan tungku, menaburkan darah ke dalamnya sambil memanggil nama Bundo Hitam. "Hendra, terimalah takdirmu. Jadilah persembahan berikutnya." Suara juragan menggema. Sementara itu, di luar, kakek Rahmat merogoh sakunya. Tangannya menggenggam sebuah gelang benang putih pemberian mendiang istrinya, yang pernah ia percaya sebagai pelindung. Ia melilitkannya di pergelangan tangan, lalu melangkah mendekat ke pintu. "Bismillah. Aku tak akan membiarkan satu nyawa lagi melayang," bisiknya. Suasana malam semakin pekat. Angin bertiup membawa suara tangisan samar. Rumah makan Padang berdiri megah, tapi di balik dindingnya, ritual kelam sedang berlangsung. Dan kakek Rahmat tahu, hanya keberanian dan keyakinan yang bisa menghentikan kegelapan malam itu. Ia mengetuk pintu dengan keras. "Bundo Hitam, kalau kau memang ada, hadapilah aku." Dari dalam terdengar suara geraman, dan tiba-tiba, pintu itu perlahan terbuka, mengundang sang kakek masuk ke dalam bayangan pekat yang menanti. Malam itu angin berhembus kencang di sepanjang jalan tempat kakek Rahmat biasa menyapu. Namun malam ini berbeda. Hatinya berdebar, firasat buruk menggelayut di benaknya. Di kejauhan, lampu-lampu rumah makan Padang milik Juragan Sutan masih menyala terang meski waktu sudah larut. Dari sela-sela tirai, terlihat bayangan orang berlalu lalang di dapur. Kakek Rahmat duduk berjongkok di balik gerobak kosong, menatap lekat ke arah dapur rumah makan. Ia tahu malam ini sesuatu sedang berlangsung. Tiba-tiba, asap tebal kehitaman mengepul dari cerobong dapur. Hidung kakek Rahmat mencium aroma menyengat, bercampur bau anyir yang semakin membuat perutnya mual. Di dalam dapur, Juragan Sutan berdiri bersama seorang pria tua, berambut gimbal dan mengenakan jubah hitam. Dukun misterius itu menggenggam seekor ayam hitam. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Juragan Sutan menaburkan garam ke sekeliling tungku besar, sementara si dukun memotong leher ayam dan menampung darahnya di mangkuk tanah liat. "Bundo Hitam, terimalah persembahan kami malam ini." Suara dukun itu menggema.
bercampur dengan suara gesekan lesung kayu yang dipukul perlahan. Kakek Rahmat mencengkeram sapunya erat. Matanya membelalak saat asap hitam dari tungku membumbung semakin pekat, lalu membentuk sosok bayangan wanita besar dengan rambut menjuntai panjang menutupi wajah. Sosok itu melayang perlahan mendekati Juragan Sutan dan sang dukun. "Tumbal, baru, aku butuh tumbal baru." Desis suara dari sosok itu membuat Juragan Sutan mengangguk patuh. Tiba-tiba dari dalam ruangan tertutup di belakang dapur, terdengar teriakan lirih. "Tolong, tolong aku!" Itu suara Hendra. Kakek Rahmat tercekat. Ia mengintip lebih lekat, melihat tubuh Hendra terikat di kursi kayu, mulutnya dibekap kain. Kakek Rahmat mencoba mendekat, menyelinap lewat sisi pagar bambu. Namun, baru beberapa langkah, angin dingin menerpa, dan dari balik asap hitam, sesosok bayangan hitam kecil muncul menyeringai. Matanya merah menyala, giginya runcing. Sosok itu melompat ke arahnya, mencakar lengan kakek Rahmat. Ia terhuyung, darah menetes dari lengannya. "Pergi kau, pergi!" teriak kakek Rahmat, mengayunkan sapunya. Namun bayangan itu menghindar, lincah, lalu menerjang kembali. Dengan sisa tenaga, kakek Rahmat meraih batu di pinggir jalan dan melemparnya. Batu itu mengenai kepala bayangan, membuatnya melengking kesakitan dan menghilang ke dalam asap. Dengan nafas terengah, kakek Rahmat melangkah cepat menuju pintu belakang rumah makan. Tangannya meraih gagang pintu yang terkunci. Di sudut dekat pintu ia melihat kain hitam bersulam benang emas tergantung di paku. Kain itu berlumur darah ayam. Bagian pinggirnya dipenuhi simbol-simbol aneh. Tanpa pikir panjang, kakek Rahmat menarik kain itu dan melipatnya cepat ke dalam saku bajunya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat. Suara Juragan Sutan terdengar marah. "Siapa di luar sana? Cepat cek." Kakek Rahmat berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, menembus gang sempit menuju jalan besar. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya masih bergetar. Namun langkahnya tertahan saat merasakan bayangan besar mengikuti di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin menusuk terasa semakin dekat. Sampai di pos ronda, ia terduduk lemas, membuka kain hitam itu dan menatap simbol-simbolnya. Ini bukti, gumamnya. Namun ia tahu, malam itu belum berakhir. Lukanya terasa perih, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Dari kejauhan terdengar suara gong besar dipukul bertalu-talu dari arah rumah makan. Angin berhembus semakin kencang, membawa bisikan samar. "Tumbal! Tumbal!" Kakek Rahmat menggigil. Malam itu ia bersumpah akan menyelamatkan Hendra, walau nyawanya sendiri jadi taruhan. Pagi itu kakek Rahmat melangkah tertatih ke pesantren kecil di pinggir kota. Lengan yang terluka dibalut kain, matanya sembab kurang tidur. Di tangannya ia menggenggam erat kain hitam bersimbol aneh yang semalam ia rebut dari rumah makan. Di teras pesantren seorang kiai sepuh duduk mengaji. Mendengar langkah kakek Rahmat, sang kiai mengangkat wajahnya. "Assalamualaikum kiai, saya butuh bantuan," ucap kakek Rahmat terbata. Kiai Abdul Rahman menatapnya dalam, lalu menunduk seolah mengerti. "Masuklah kakek Rahmat." "Ceritakan semua," kata sang kiai tenang. Di dalam ruang tamu, kakek Rahmat membuka kain hitam itu, memperlihatkan simbol-simbol asing yang berkilau samar di bawah cahaya lampu. Wajah Kiai Abdul Rahman menegang. "Ini kain pemanggil, media perjanjian. Simbol-simbol ini menjerat roh halus untuk melayani pemiliknya," jelas Kiai Abdul Rahman. Ia meraih botol kecil berisi air zam-zam, lalu membaca doa panjang meniupkan ke kain itu. Tiba-tiba kain hitam itu bergetar, lalu perlahan mengepulkan asap tipis. "Bakar kain ini di bawah doa. Jika tidak, jiwamu akan diikuti," perintah Kiai Abdul Rahman. Kakek Rahmat mengangguk menggenggam kain itu dengan hati-hati. Bersama sang kiai, mereka berjalan ke halaman belakang. Sebuah tungku tanah sudah disiapkan. Kain itu diletakkan di atas bara. Lalu Kiai Abdul Rahman membaca doa keras.
Api menyala membesar, asap hitam membubung tinggi. Dari asap itu terdengar jeritan lirih, seperti tangisan makhluk. Sementara itu, di rumah makan Padang, malam mulai turun. Juragan Sutan berdiri gelisah di dapur. Dukun tua duduk bersila, wajahnya pucat. "Ada yang hilang, kainnya hilang," seru sang dukun. Juragan Sutan panik. Asap dari tungku tak lagi terbentuk, lilin-lilin di sekeliling ruangan mendadak padam satu persatu. "Tanpa kain itu, kita tak bisa memanggil Bundo Hitam," teriak sang dukun. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari sudut dapur. Bayangan hitam muncul, menari di dinding. Lampu dapur meledak, kaca berhamburan. Pelayan yang sedang menyiapkan makanan menjerit ketakutan. Ruang makan, pelanggan terkejut mendengar suara pecahan kaca. Mereka berdiri hendak keluar. Namun pintu mendadak terkunci rapat. Dari langit-langit tetesan cairan merah jatuh ke meja-meja. Aroma anyir memenuhi ruangan. "Kenapa pintunya nggak bisa dibuka?" teriak seorang ibu. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara lolongan panjang, diikuti bayangan hitam merayap keluar. Pelanggan berteriak panik, berdesakan mencari jalan keluar. Namun satu persatu bayangan hitam menyapu ruangan, membuat orang-orang pingsan terkulai. Juragan Sutan mundur ke sudut dapur, tubuhnya gemetar. "Aku sudah memberikan tumbal, aku sudah patuh, jangan ambil aku," pekiknya. Namun dari dalam asap sosok Bundo Hitam muncul. Wajahnya separuh terbakar, matanya merah menyala. "Janji, harus ditepati," bisiknya dingin. Dukun tua berusaha membaca mantra tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, Bundo Hitam mengulurkan tangan hitamnya dan mencengkeram kepala sang dukun. Dalam sekejap, tubuh dukun itu menghitam dan mengeras seperti arang, lalu hancur menjadi debu. Juragan Sutan berteriak histeris, berlari keluar dapur. Namun langkahnya tertahan, semua pintu terkunci. Api menjilat dari tungku dapur, menjalar cepat ke seluruh ruangan. Bayangan-bayangan hitam mengitari tubuhnya, melilit erat seperti tali. Dari mulutnya keluar darah, matanya membelalak. Tidak, tidak. Pekiknya terakhir kali, sebelum tubuhnya ditarik masuk ke dalam kobaran api. Api berkobar hebat, membakar seluruh dapur, lalu perlahan padam tanpa meninggalkan abu. Keesokan paginya, warga berkerumun di depan rumah makan. Polisi memasang garis kuning. Di dapur ditemukan tubuh Juragan Sutan tergeletak hangus. Namun anehnya, tidak ada bekas kebakaran lain di sekitarnya. Pelanggan yang pingsan ditemukan selamat, tapi semua menolak bicara tentang kejadian malam itu. Beberapa bulan kemudian, rumah makan itu ditutup. Bangunan itu dibiarkan kosong. Namun desas-desus beredar. Setiap orang yang mencoba menyewa atau membuka usaha di sana selalu gagal. Pembeli enggan datang. Barang-barang dagangan cepat rusak. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari dapur kosong. "Sudah kutakdirkan, tempat itu hanya untukku." Bisikan samar terdengar setiap malam, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Kakek Rahmat berdiri di seberang jalan, menatap bangunan itu. Dalam hati ia berdoa, semoga kutukan itu tak lagi memakan korban. Lalu ia melangkah pelan, sapunya kembali menyapu jalanan, meninggalkan cerita kelam yang akan tetap berbisik di rumah makan Padang selamanya.